Jadi ceritanya di tahun 90-an itu ada seorang bapak-bapak, sebut aja namanya Pak Sugi. Dia ini tuh merantau dari Jawa buat kerja di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, si Pak Sugi itu tuh jadi kayak yang ngurus perkebunan dan tanggung jawab di perkebunan itu. Kalau nggak salah sih kebun sawit. Oke. Nah, lu coba bayangin, kebunnya tuh gede, luas banget, dan di tengahnya tuh ada satu rumah yang agak tua dan udah agak jelek juga. Dan bahkan kamar mandinya tuh kepisah sama rumahnya gitu loh. Jadi kayak rumah terus keluar dulu lewat pintu belakang, terus di belakangnya kayak ada satu atap kecil, isinya kamar mandi ketutup gitu. Nah, di rumah itulah si Pak Sugi ini tinggal. Jadi dia dapat rumah itu. Dia tinggal sendiri. Nah, si Pak Sugi itu dia tinggal di situ sama istri dan satu orang anaknya yang masih bayi. Sekitar umur 1-2 tahunan lah. Oke. Nah, awal-awal tinggal di sana tuh Pak Sugi sering banget pulang malam. Kenapa? Karena kayak dia kan baru pindah dari Jawa ke sana kan. Dia mau kenalin tempat itu, dia kayak nyari-nyari info, kenal-kenalan sama warga sekitar. Jadi kayak abis ngurusin kebun yang luas banget itu, Pak Sugi tuh ngobrol-ngobrol dulu sama warga kampung di sana. Sehingga istrinya tuh kayak sering ditinggal berdua doang sama bayinya di rumah sampai sekitar jam 8-an malam lah Pak Sugi baru pulang. Gitu. Awal-awal beberapa hari rumah itu tuh aman-aman aja, gak ada sesuatu yang aneh. Sampai lama-kelamaan istrinya nih suka nyium bau pesing di kasurnya dia. Istrinya tuh bingung karena anaknya dia yang bayi tuh gak ngompol. Bahkan anaknya tuh punya tempat tidur sendiri yang kepisah sama kasur istrinya sama kasur Pak Sugi itu. Oke. Dan si anaknya ini selalu ditidurin di tempat tidurnya sendiri. Jadi nggak mungkin si bayi ini ngompol di kasurnya Pak Sugi dan istrinya. Gitu kan. Pesingnya tuh bukan dari bayi ya berarti. Nah, Pak Sugi tuh sampai sering protes karena kayak dia habis pulang kerja capek, terus dia ngerasa kok kasurnya dia bau pesing. Kayak sampai mereka tuh harus gonta-ganti spray hampir tiap hari lah. Nah, ada di satu sore sekitar jam 5-an, istrinya Pak Sugi ini habis nidurin bayinya. Udah habis bayinya tidur, ditaruh di tempat tidur bayinya yang sendiri itu. Terus dia ke dapur, dia mau makan. Dia makan di meja makan. Nah, pas lagi makan nih, dia tuh ngedenger dari dalam kamarnya, dari arah dalam kamarnya, itu kayak ada suara langkah kaki gitu. Nah, istrinya Pak Sugi ini ngira anaknya kebangun. Pas dia cek, ternyata anaknya masih tidur. Dan posisinya si anaknya ini masih di tempat tidurnya sendiri itu loh. Nah, yaudahlah, istri Pak Sugi balik lagi, dia ke meja makan. Terus di tengah-tengah lagi makan tuh, dia denger dari belakang dia kayak ada suara langkah kaki anak kecil ngerangkak gitu loh. Dia coba nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa lagi. Terus dia udah mulai kayak, aduh, ada apa nih gitu kan. Padahal dia denger jelas banget. Tapi ya udah, dia coba lanjut makan lagi. Dan gak lama setelah itu, kayak, ini lu bayangin nih, istrinya Pak Sugi kan makan di meja makan. Meja makannya tuh kayak persegi 4, kursinya 2-2 hadapan gitu. Kebayang gak? Kebayang. Nah, istrinya Pak Sugi makan, di depan dia kan ada 2 kursi. Tiba-tiba di tengah dia makan, kursi depannya istri Pak Sugi tuh kegeser sendiri. Anjing. Pas dia cek ke bawah, gak ada apa-apa. Nah, mulailah dari kejadian itu, Pak Sugi dan istrinya tuh suka ngalamin kejadian-kejadian aneh lainnya. Kayak misalnya, sempet juga di suatu malam, Pak Sugi sama istrinya ini lagi tidur. Nah, posisinya tuh kayak yang tadi gue bilang, Pak Sugi sama istrinya tidur di kasur mereka, sama anaknya yang bayi tidur di kasurnya sendiri yang kecil buat apa sih namanya, buat tempat tidur bayi gitulah pokoknya. Nah, di tengah malam tuh istrinya Pak Sugi ini ngerasa kayak ada yang ngerangkak di atas badannya dia gitu loh. Terus kayak dia juga denger kayak ada suara anak bayi ngerintih kecil, kayak rada nangis, berusaha ngerangkak di atas badan istri Pak Sugi itu kayak gitu. Nah, istrinya Pak Sugi kebangun dong. Pas dia melek, dia ngeliat bener di atas badannya ada bayi, kayak lagi ngerangkak terus ngedusel-duselin mukanya gitu ke badan istrinya Pak Sugi. Nggak kelihatan kan mukanya. Nah, pas diangkat sama istrinya Pak Sugi, yang dilihat tuh bayi ini, ternyata bayi ini bukan anaknya dia. Tapi bayi ini bola matanya putih semua, gak ada item-itemnya,
Terus si bayi ini pipis di atas badan istrinya Pak Sugi itu. Najis. Anjir. Nah, semenjak kejadian itu, istrinya Pak Sugi ini sadar dari mana bau pesing yang ada di kasurnya dia. Berarti dari sosok bayi yang emang ngencingin si istri Pak Sugi tadi dong. Betul. Nah, Anjir. kejadian aneh di rumah Pak Sugi ini ternyata nggak cuma dirasain sama istrinya Pak Sugi doang, tapi Pak Suginya juga ternyata ngerasain. Ingat nggak lo, Chef Muy? Gue bilang tadi rumahnya Pak Sugi ini kamar mandinya di luar, Iya. di bagian belakang rumahnya gitu. Iya. Nah, ada suatu malam Pak Sugi ini ke WC-nya dia, ke kamar mandi di bagian belakang itu, dia mau buang air. Di tengah-tengah dia lagi buang air, dia tuh ngerasa kayak pintu WC-nya dia tuh ada yang ngetok. Oke. Dan pas dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa. Hmm. Nah, kejadian kayak gini tuh nggak cuma sekali doang, bahkan hampir tiap malam kalau Pak Sugi mau ke kamar mandi. Nah, tapi Pak Sugi tuh ngerasa kayak, oh mungkin emang karena gue orang baru, ini penunggunya mau kenalan atau gimana. Iya benar. Ya udah, Pak Sugi nyoba buat berani aja dan ngomong sopan kayak, permisi, tolong jangan ganggu, saya juga gak ganggu kok. Nah, tapi ada suatu malam Pak Sugi ini ke kamar mandi, dan selesai dia buang air, dia buka pintu kamar mandi buat keluar. Tiba-tiba Pak Sugi ngeliat persis di depan dia itu ada cewek jongkok ngebelakangin Pak Sugi, rambutnya panjang berantakan. Anjing. Nah, dan ada suara dari si cewek ini kayak ngunyah gitu. Nah, gak lama cewek ini tuh nyadar kayak ada Pak Sugi di belakangnya dia. Si cewek ini berdiri, balik badan ngehadap Pak Sugi. Dan lu tahu, di situ Pak Sugi ngeliat si cewek ini mukanya lebar banget, selebar bahu manusia, mulutnya juga lebar, dan lu bisa bayangin si cewek ini mulutnya berlumuran darah dan ternyata lagi ngunyah kucing mati. Astagfirullahaladzim. Dari kejadian-kejadian yang dialamin sama Pak Sugi dan istrinya, akhirnya Pak Sugi nyari tahu lah sebenarnya kayak kenapa sih dia dan keluarganya tuh kayak dalam tanda kutip digangguin. Iya iya. Nah, akhirnya Pak Sugi ketemulah sama salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerah situ. Pak Sugi nyeritain apa yang dia sama istrinya alamin. Di situ tokoh masyarakat ini nanya, kalian pendatang ya? Terus dijawab sama Pak Sugi, iya. Dari mana? Dari Jawa. Nah, tokoh masyarakat ini cerita berdasarkan apa yang udah dikasih tahu sama Pak Sugi, itu tuh udah sering dilihat juga sama orang-orang yang ada di daerah Sampit. Oke. Nah, si tokoh masyarakat ini cerita kalau yang dilihat sama istrinya Pak Sugi, yang merangkak di atas badannya itu, yang bola matanya putih, itu tuh sosok hantu yang dipercaya sama orang-orang Kalimantan. Itu tuh namanya hantu Sima. Hantu Sima. Nah, Sima tuh hantu anak bayi yang lahir karena hasil pernikahan yang gak sah. Dan karena itu dalam tanda kutip bayi yang tidak diinginkan, bayi itu tuh biasanya dibuang ke hutan dan dipelihara sama siluman. Oh, itu bayi siluman berarti? Bukan, jadi kayak bayi yang dipelihara sama siluman. Oke. Nah, sementara yang dilihat sama Pak Sugi, yang bentuknya cewek, rambutnya berantakan, mukanya lebar, itu tuh masyarakat Kalimantan manggilnya tuh namanya hantu Sanda. Sanda. Nah, hantu Sanda nih hantu dari seorang istri yang dulunya tuh ngeguna-guna suaminya biar nurut. Oke. Nah, biasanya si istri yang pakai guna-guna ini tuh harus nyiapin sesajen rutin. Nah, kalau telat tuh bisa bahaya. Si istri ini bisa sakit dan bisa mati. Matinya pun bisa nggak sempurna dan dikutuk jadi mukanya lebar dan gentayangan karena matinya tuh nggak tenang. Oke. Dan ternyata emang gak cuma Pak Sugi doang yang ngeliat, tapi dari yang gue bilang tadi, penduduk di Kalimantan pun udah pernah lihat makhluk-makhluk itu. Dan kalau kasus yang di rumah Pak Sugi ini tuh, dari si tokoh masyarakat ini bilang kalau rumah itu tuh dulu emang udah ditempatin sama beberapa keluarga dan emang gak pernah lama keluarga-keluarga itu tinggal di situ. Akhirnya ya udah Pak Sugi itu disuruh buat beli kayak pokoknya banyak banget bawang putih gitu loh. Buat penangkal gitu. Buat penangkal. Bawang putih ini digantung di pintu depan sama pintu belakang rumahnya dia. Nah, tapi dari cerita yang gue dapet, kabarnya pun Pak Sugi tetap gak kuat buat tinggal di rumah itu. Dan dia akhirnya pindah dari sana. Dan kabarnya juga
rumah itu tuh sekarang udah dirobohin. Jadi si bawang putih itu nggak guna apa-apa dong? Kayaknya sih gitu, gue nggak tahu. Cuman ya pada akhirnya Pak Sugi juga udah nggak kuat sama keadaan rumahnya dia, mungkin tetap digangguin kali ya. Iya sih. Anjir, apa tadi Bi? Setan yang lu ceritain namanya? Namanya hantu Sima sama hantu Sanda. Tuh, ya kan gue tuh mikirnya orang-orang Kalimantan tuh selalu punya sebutan sendiri gitu loh buat setan-setan kepercayaan mereka. Lu tadi kan Sima sama Sanda kan Bi? Nah, lu juga Chef, di cerita lu juga ada penunggu Sungai Kapuas kan? Iya. Namanya apa? Puake. Nah, Puake. Tadi gue juga cerita nama setan yang dipercaya sama orang Kalimantan itu namanya Maryaban. Gue jadi kepikiran deh, apalagi ya setan-setan di Kalimantan yang kita belum tahu namanya.